Shalom saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi di Terang Bagi Jalanku seri pembacaan Alkitab. Dan hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Tapi sebelum itu, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau memberkati firman hari ini yang hendak kami renungkan. Kiranya Engkau membawa kami untuk semakin mengenal Engkau dan panggilan yang Engkau lakukan melalui firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau juga menguatkan kami dengan Roh-Mu, sehingga kami bisa melakukan panggilan itu di keseharian kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Kisah Para Rasul yang kelima, ayat yang pertama sampai ke-11. Ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawanya dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Namun Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Lalu beberapa orang muda datang mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah meninggal. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Seluruh jemaat dan orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita merenungkan 2 poin dari pembacaan saya. Yang pertama, mati di hadapan Allah, dan yang kedua, takut di hadapan Allah. Mati di hadapan Allah. Saya percaya dari antara kita, mungkin kita ada yang cukup bingung ya membaca cerita ini, termasuk saya. Mungkin kita bertanya-tanya, kalau saya bertanya awalnya, wah, kok Tuhan sepertinya di sini tidak forgiving ya? Kenapa kok Ananias dan Safira itu langsung mati? Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada kesempatan untuk repentance misalnya. Hal ini membuat kita bingung serta lanjut bertanya, hari ini bukan hanya dosa Ananias dan Safira, bahkan ada dosa yang lebih parah. Misalnya mencuri duit gereja. Tapi mereka gak mati tuh. Mereka lebih parah dalam hal, ya Ananias dan Safira misalnya ngomong ke para rasul ya, "Bapak-bapak rasul, ini seluruh uang dari sebidang tanah saya." Padahal sebetulnya setengah. Tapi Ananias dan Safira itu paling enggak masih kasih uang yang nantinya dipakai untuk pekerjaan Tuhan begitu ya. Sedangkan bukan hanya enggak kasih persembahan, bahkan colong duit gereja. Tapi somehow mereka yang melakukan hal-hal tersebut, mereka tidak dihukum mati dan mereka banyak berkeliaran. Di mana Roh Kudus hari ini? Atau lebih tepatnya apa arti dari cerita hari ini? Nah, saudara-saudara sekalian, saya akan merespon ini dengan pertanyaan yang juga dengan pertanyaannya ya. Justru karena kita tahu bahwa hari ini atau dalam sejarah gereja, Tuhan itu tidak langsung menghukum dosa-dosa tersebut, kita sebetulnya tahu bahwa cerita ini memang bukan sebuah formula peraturan. Kalau X terjadi maka Y mengikuti. Maka Lukas di sini bukan mau memberikan sebuah formula mutlak, pattern yang mutlak, berkat kutuk yang mutlak, bukan. Tapi Lukas memberikan sebuah warning. Warning yang kalau ini dilanggar, kamu sebetulnya mati di hadapan Allah. Nah, coba saudara sekalian kita lihat lebih jelas ceritanya. Cerita ini dibuka dengan di ayat yang pertama ya.
kata ada di LAI, atau di bahasa Inggrisnya mungkin lebih tepat di ESV misalnya menggunakan kata but atau tetapi. Artinya ini adalah cerita yang terhubung dengan cerita sebelumnya, seri sebelumnya, mungkin bisa diakses juga, yaitu kisah tentang persembahan sebidang tanah oleh Barnabas. Tapi ini kan cerita Barnabas tentang sebidang tanah, Ananias tentang sebidang tanah. Kedua hal ini sebetulnya ingin menjelaskan apa yang ada di Kisah Para Rasul 4 pasal yang ke-32 dan sampai ke-34. Kalau kita baca di sana, itu adalah tentang bagaimana Lukas itu merangkumkan sebuah komunitas yang ideal baginya. Yaitu apa komunitas yang ideal bagi Lukas? Segala sesuatu adalah miliknya. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini adalah komunitas yang ideal bagi Lukas. Tapi mungkin sebagai catatan saja, tentu ini bukan sedang promoting komunisme, karena ada orang-orang yang memakai ayat ini untuk mendukung pandangannya, sosialisme komunisme gitu ya. Ini Lukas bukan sedang membicarakan tentang abolition of private property. Nggak boleh punya private property. Bukan. Apalagi kita juga tahu di ayat yang kita baca, ayat yang keempat misalnya, Petrus bilang, saya itu nggak masalah, tanah itu nggak dijual. Itu kan tetap milikmu sebetulnya. Dan kalaupun dijual, bukankah hasilnya tetap milikmu? Problemnya bukan tentang private property-nya, tapi tentang kamu yang berbohong. Problemnya bukan tentang private property memiliki harta pribadi, tapi akan kita lihat konkretnya. Maka ini adalah gambaran ideal yang Lukas miliki, yaitu tentang selflessness. Sekali lagi, ini adalah gambaran komunitas yang selfless, caring dengan orang-orang yang lemah, sebuah gambaran yang merangkul begitu ya. Dan ini sebetulnya berkait dengan apa yang Musa sebetulnya pernah harapkan di Perjanjian Lama. Ya, kalau kita perhatikan misalnya di Ulangan 15 ayat 4, secara cepat, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab Tuhan akan memberkati engkau, dan seterusnya. Ini adalah bagi Lukas penggenapannya dalam realitas yang baru yang dimulai oleh Yesus Kristus, yaitu komunitas yang selfless. Tidak ada orang yang berkekurangan, tidak ada orang miskin. Setelah memberikan rangkuman ini, maka Lukas kemudian memberikan model dan warning menggunakan kisah nyata dari dua kesaksian hidup. Yang pertama kesaksian hidup dari Barnabas, dan yang kedua kesaksian hidup dari Ananias dan Safira. Tentu modelnya adalah Barnabas. Barnabas, anak penghiburan itu, adalah salah satu orang yang menghidupi kehendak Tuhan dalam bagaimana ia menggunakan hartanya. Menjadi orang yang selfless, ia menjual sebidang tanah dan membagi-bagikannya di hadapan para rasul. Barnabas, anak penghiburan yang selfless. Nah, ini kita dapat gambaran yang pertama adalah gambaran yang selfless, model. Warningnya adalah dalam kisah yang kita baca, yaitu kisah Ananias dan Safira, dan kita akan mencoba untuk melihat lebih mendetail. Mereka ini mencoba menipu Allah. Kita tahu dari ceritanya. Mereka bukan memberikan hasil utuh, tapi setengah, dan mereka berbohong soal itu. Tapi konkretnya sebetulnya dosanya apa ya, saudara-saudara sekalian? Apakah karena mereka itu mata duitan? Kalau karena mereka itu mata duitan, barangkali mungkin sama sekali nggak usah jual kali ya. Tapi nyatanya mereka jual sebagian tanah yang pasti juga dalam jumlah uang yang besar begitu ya. Kemudian kalau bukan soal duit, apakah karena berbohong? Oh ya, tentu karena berbohong. Tapi berbohongnya karena apa? Nah, saya melihat dosa mereka adalah kasih uang demi nama baik. Play tricky, melihat Allah itu sebuah sosok yang bisa dipermainkan, bisa dibohongi, bisa dimanipulasi, atau lebih tepatnya komunitas Kristen ini ya, melihat komunitas Kristen ini bisa dimanfaatkannya untuk ya, dia naik ke atas ya, menjadi orang yang mungkin ingin dipuji-puji ya oleh para rasul seperti Barnabas. Maka yang kemudian terjadi adalah Petrus dengan kuasa yang diberikan untuk melihat kelicikannya bertanya, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Menarik bahwa dikatakan kamu bukan menipu manusia, tapi kamu menipu Tuhan, kamu menipu Roh Kudus, kamu menipu Allah. Problemnya bukan nggak boleh punya properti, problemnya adalah kamu mentrik komunitas, dan itu artinya kamu mentrik Tuhan.
berusaha suap, jilat Tuhan demi nama baik dia, demi keuntungan pribadi. Dia iri dengan Barnabas. Maka kita mendapati ini adalah warning untuk dia bukan menjadi orang yang selfless, tapi selfish. Ini adalah warning supaya kita tidak menjadi orang yang selfish. Dan lebih lagi, ada bagian keterangan yang menarik, yaitu yang bisa kita perhatikan di deskripsi Ananias sebagai orang yang dikuasai oleh iblis. Saudara sekalian, kita menjumpai orang yang dikuasai iblis terakhir di mana, saudara sekalian? Kalau kita perhatikan, sebetulnya Lukas pernah mencatat, dan ini unik pada Lukas ya, di sinoptik ya. Yohanes juga mencatatnya, yaitu bahwa Yudas sebelumnya adalah orang yang dikuasai iblis, dan itu juga menipu ya, dia mengkhianati Yesus ya, play trick ya, atau ini juga dosa terkait uang begitu ya. Di Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas Iskariot, kemudian menceritakan bagaimana ia pergi ke imam-imam dan kepala-kepala pengawal menjual Yesus, bersepakat menjual Yesus. Masalah kelicikan menggunakan uang, saudara-saudara sekalian, sangat serius bagi Lukas. Bagi Lukas itu adalah pekerjaan iblis. Bagi Lukas tidak pernah ada jalan tengah. Hanya ada dua pilihan. Antara engkau mengikut Tuhan atau engkau mengikut Mamon. Antara engkau cinta Tuhan atau engkau cinta uang. Antara engkau dipenuhi Roh Kudus atau engkau dipenuhi iblis. Kalau kamu cinta uang, kamu hidup seperti Yudas. Kamu lakukan segala sesuatu untuk kepentinganmu, untuk kamu mendapatkan uang. Atau kalau kamu cinta uang, kamu hidup seperti Yudas, Ananias dan Safira, dan Simon yang nanti ada di pasal 8. Uang itu memang pada akhirnya kita bisa katakan, ya saya nggak cinta uang, tapi saya cinta kegunaan yang uang itu bisa lakukan. Sama aja. Ananias dan Safira di sini mungkin ya mereka buang uang begitu ya, tapi lewat uang itu mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Uang itu memang pada akhirnya mungkin hanya selembaran kertas. Tetapi kita tahu bahwa uang itu memang bernilai bukan pada uang itu sendiri, tapi uang itu bernilai pada akses yang ia bisa berikan, yang ia bisa tawarkan. Yaitu seperti Ananias dan Safira, melalui uang mereka berharap mereka dipandang baik. Mereka berusaha play trick menggunakan uang, memberhalakan akses, menaruh iman kepercayaan pada uang, bukan pada Allah, memberikan uang demi rencana pribadi, bukan mempercayakannya kepada rencana Allah. Tapi sekali lagi, akses itu bagi Lukas putus di gereja. Tuhan itu tidak bisa dijilat, Tuhan itu tidak bisa disuap. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Seperti yang kita tahu, Ananias dan Safira rebah dan putus nyawanya. Ananias dan Safira mati seketika. Lantas, apa yang bisa kita refleksikan dari poin yang pertama ini? Mati di hadapan Allah. Orang hari ini mungkin kita tahu memang tidak mati langsung ketika mereka play trick. Bahkan mereka lebih nakal lagi, mereka curi uang gereja dan lain sebagainya. Kita lihat sama ada penghakiman yang Tuhan itu tunda. Tentu kita mendengar ini dan kita bisa cukup sedih begitu ya mendengar cerita-cerita yang ada. Tapi kita tahu bahwa dari Lukas kita bisa yakini Lukas bukan mau memberikan pattern setiap orang yang curi duit gereja pasti mati, literal putus nyawanya di tempat. Bukan. Karena kalau Lukas mau memaksudkan itu, hari ini banyak para pendeta itu langsung mati di tempat. Tapi di sini Lukas mau memberikan deskripsi spiritualitas seseorang. Lukas mengatakan bahwa orang-orang itu, mereka itu yang play trick, berusaha mengakses gereja dengan suapan-suapan atau jilatan-jilatan atau permainan-permainan yang mereka kira mereka lolos dalamnya. Mereka itu sebetulnya mati. Mereka sebetulnya bukan mengikut Yesus. Karena mereka tidak percaya pada rencana Allah, tapi pada rencana pribadi, pada agenda pribadi. Maka ini adalah poin yang bisa kita renungkan dari poin yang pertama, yaitu mati di hadapan Allah. Dan yang kedua adalah poin yang saya ajak kita renungkan, takut di hadapan Allah. Setelah Ananias dan Safira mati, kita mendapati jemaat itu ketakutan. Takut di hadapan Allah di sini bukan seperti yang kita bayangkan ya, kekaguman karena melihat keindahan atau amazed, wow keren banget gitu ya, mulut sampai terbuka gitu ya. Bukan, saya rasa di sini ini beneran takut yang membuat mereka beneran ketakutan begitu ya. Gila, Ananias dan Safira langsung mati di tempat. Kira-kira mungkin ada bisikan dari satu jemaat ke jemaat yang lain. Wah, langsung mati, beneran mati.
Saya kira ini rasa takut yang beneran takut, saudara sekalian. Dan rasa takut kalau kita perhatikan pada kisah Ananias dan kemudian kisah Safira ini di bawahnya, itu dikatakan memiliki pengulangan ya. Rasa takut, ini perikop Ananias, kemudian Safiranya juga responnya sama, rasa takut. Efeknya sama, ketakutan. Tapi ketakutan bagi mereka yang mendengar. Wah, ini cukup menarik ya. Bukan mereka yang melihat, tapi mereka yang mendengar. Seperti kita mungkin tidak melihat secara langsung kisah ini, tapi kita takut nggak ya dengan penilaian Tuhan setelah kita mendengar tentang kisah ini? Bagian ini bisa kita mengerti sebagai warning yang ditekankan bagi orang-orang yang mendengar kisah Ananias dan Safira, generasi yang tidak melihat peristiwa kematian Ananias dan Safira. Ketika mendengar cerita ini, takut nggak ya? Mereka itu sekarang sadar. Kira-kira Lukas tuh ngomong gini, tuh kamu dengar kisah Ananias dan Safira. Tuhan tuh gak bisa kamu tipu, gak bisa kamu jilat, gak bisa kamu suap. Kamu harus takut untuk berdosa dalam hal ini. Betul-betul serius dosa ini. Tapi beda dengan hari ini kita memperhatikan begitu banyak orang berani bukan klaim kasih persembahan besar padahal tidak saja, tapi bahkan colong duit gereja ya. Lebih parah lagi kalau ternyata jemaatnya hidup dalam kekurangan dan dia colong lagi gitu ya. Saudara, saya pernah dengar kesaksian online dari jemaat yang kapok-kapok. Dia memberikan kesaksian setelah bertobat begitu ya di salah satu gereja karismatik. Dia cerita, saya dulu tuh miskin, kehidupan sehari-hari aja sulit. Tapi pendeta saya bilang, kalau kasih uang sebanyak-banyaknya, Tuhan akan melipatkan 10 kali lipat ganda. Terus yang terjadi adalah, betul, bukan 10 kalinya. Tapi betul, dia kasih apa yang dia miliki, kasih semuanya, sell semuanya ya. Sudah hidup sulit, dia kasih semuanya. Dan ternyata duit yang diterima oleh gereja itu dipegang sama pendetanya sendiri. Dan pendetanya itu ternyata orang yang kaya raya. Punya 10 juta dolar private jet, 2 juta dolar harga rumah, dan lain-lain. Kita bisa yakini dari pembacaan hari ini bahwa pendeta tersebut belum mengerti warning dari Ananias dan Safira. Dia gak ada rasa takut di hadapan Allah. Dia rasa Allah itu bisa dipermainkan, dimanipulasi, ditrik, dicoba-cobain kayak makanan begitu ya. Jilat sini, jilat sana. Gak ketahuan. Sepertinya gak ketahuan. Itu menurut mereka. Rasa takut, saudara sekalian. Rasa takut dari Alkitab tidak harus negatif. Kalau takut istri mungkin bisa negatif ya. Karena dalam kasih tidak ada ketakutan. Tapi kita tahu kalau kita takut ketinggian karena misalnya di pinggir jurang begitu ya. Kita tahu itu adalah rasa takut yang baik. Karena itu adalah rasa takut yang memberikan, yang bekerja sebagai warning, yang berfungsi sebagai warning yang berteriak hati-hati begitu ya dalam hati kita, membuat kita ketakutan. Dan begitu juga rasa takut yang ada di sini. Takut di hadapan Tuhan. Tuhan dikatakan sangat anti. Tuhan sangat anti dengan orang yang tidak jujur dan play trick. Dan oleh karena itu kita harus lebih perhatian, kita harus lebih sadar bahwa kita pun juga orang yang mungkin bisa licik ya. Kita mungkin bisa sadar atau tidak sadar berpotensi melakukan hal-hal ini, berusaha memanipulasi, berusaha melakukan sesuatu untuk meninggikan kita tanpa kita sadari. Dan semoga melalui poin yang kedua ini kita bisa mendapatkan warning dan kita bisa menjadi orang yang takut di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup saya ingin kita melihat arah dari kegunaan uang dari profil Lukas ini. Dari 2 perikop terakhir kita melihat bahwa uang itu sangat serius. Tapi emangnya uang itu mau diapakan ya? Nah saudara-saudara, dikatakan bahwa sejak pasal pertama Roh Kudus dijanjikan turun sebagai kekuatan untuk memperlengkapi para murid-murid merestorasi kerajaannya. Kalau saudara sekalian ingat, murid-murid pernah bertanya, kapan Yesus engkau merestorasi Israel kembali? Yesus jawab, bukan kapan, tapi bagaimana, yaitu melalui kamu. Kamu akan menerima janji Bapa, yaitu kamu akan menerima Roh Kudus, dan dengan janji itu kamu akan dibawa untuk merestorasi gambaran apa yang sudah merestorasi dunia ini dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi perjanjian lama, yaitu membawa kebenaran, damai, keadilan, cinta kasih, dan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita melihat bahwa Roh Kudus yang memenuhi kita sebagai kontras dengan iblis yang memenuhi Ananias dan Safira adalah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup Yesus
dengan cara yang sama ya. Di pasal 4 ayat 18 sampai 19 saya bacakan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Roh Kudus memampukan Yesus mengasihi orang yang lemah, miskin, ditawan, buta, dipandang rendah oleh society ya basically. Dan roh yang sama akan memampukan kita juga untuk mengasihi orang-orang yang demikian. Ini sejalan dengan profil teologi Lukas ya, di Injil dan Kisah Para Rasul dengan perikop yang kita baca. Roh Kudus bukan bekerja dalam perasaan kita saja ya. Oh, belas kasihan ya orang itu nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya tempat tinggal yang enak kayak saya. Lah, jadi sombong ya saudara sekalian ya. Kasihan orang ini nggak punya itu. Bukan hanya itu saja, mungkin kasihannya bisa baik. Tapi Roh Kudus itu juga bukan bekerja hanya dalam penginjilan verbal ya. Terima Yesus, yang penting kamu terima Yesus. Nggak peduli kamu di dunia ini sulit makan, yang penting kamu terima Yesus, kamu masuk surga. Atau sejenisnya. Bukan hanya itu saja. Tapi Roh Kudus juga memampukan kita untuk sell all your possessions. Membuat orang Kristen menghidupi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Sekali lagi, bukan promoting komunisme, tapi mengasihi dengan memberikan apa yang kita miliki. Dalam perikop ini menitik beratkan pada harta. Karena pada akhirnya apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, dan dalam arti itu milik Tuhan juga. Kiranya kita bisa lebih serius, lebih berhati-hati, berhikmat dalam apa yang kita miliki, dengan komunitas yang menjadikan kita selfless, bukan selfish. Penggunaan uang demi nama Tuhan, bukan nama pribadi, seperti Ananias dan Safira. Semoga kita tidak menghalangi pekerjaan Roh Kudus yang telah dimulainya dari kehidupan Yesus, para rasul, dan dalam sejarah gereja, menjadikan kita Barnabas, anak penghiburan, model yang baik, menjadi anak penghiburan di tengah-tengah orang-orang yang telah dibuang oleh dunia. Baik, itu perenungan dari saya pada hari ini. Saya mengajak kita mendoakan 2 pokok doa setelah mendengar firman ini. Yang pertama, mari kita berdoa supaya kita bisa diberi rasa takut yang benar. Kita menghargai komitmen kita dengan Tuhan dalam kejujuran, bukan motivasi yang lain, bukan berusaha mentrik Tuhan. Khususnya berkaitan dengan apa yang kita miliki, apa yang bisa kita berikan. Yang kedua, kita juga berdoa bagi komunitas gereja di mana kita beribadah. Kiranya komunitas kita bisa bertumbuh menjadi komunitas yang membuka tangannya sebagaimana Lukas inginkan, yaitu bagi orang-orang lemah, miskin, dan yang dibuang oleh dunia. Karena mereka adalah orang-orang yang juga dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memenuhi kita untuk memampukan kita menghidupi firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati.